Halo guys, semakin seru nih bagaimana rujakan-rujakan para netizen terkait dengan Mulyono dan juga para buzzernya. Kita lihat sendiri persoalan ekspor pasir yang dibuka oleh Pak Mulyono, kemudian dimanipulasi namanya menjadi sedimen agar orang awam tertipu dengan kata-kata tersebut dan percaya bahwa sedimen bukan bagian dari pasir dan pasir bukan bagian dari sedimen. Dan hal inilah yang membuat para netizen lagi dan lagi buka suara dan memberikan sebuah tohokan-tohokan mautnya terhadap para buzzer-buzzer dan juga Pak Mulyono. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar para netizen ini terkait dengan perilaku buzzer yang selalu berusaha bagaimana agar bisa menutupi keburukan Mulyono. Kayaknya syarat jadi buzzer bucinnya Mulyono itu emang harus dan ton. Gue bilang yang diekspor itu pasir laut. Terus dikonter sama Mulyono dan pasukan buzzer bucinnya kalau yang diekspor itu cuma sedimen laut, bukan pasir lautnya. Si Mulyononya memanipulasi rakyat yang nggak tahu apa itu sedimen laut, dan buzzer bucinnya lebih goblok lagi karena malah memisahkan hubungan antara pasir laut dengan sedimen laut. Sedimen laut itu isinya ya pasir laut. Habis itu lumpur, kerikil, ataupun material lain yang ukurannya bisa lebih gede dari pasir laut ataupun lebih kecil lagi dari pasir laut. Justru dengan gue fokus bilang pasir lautnya doang malah lebih bagus. Malah dibikin paket komplit kalau yang diambil adalah sedimen laut. Ya itu malah lebih parah. Karena dalam sedimen laut ada pasirnya juga, ada lumpurnya juga, dan seluruh material yang ada di laut. Baik itu si Mulyono dan pasukan bucinnya itu tahu kalau rakyat kecil tuh nggak tahu bahasa-bahasa yang ribet. Kalau pasir kan semua orang tahu. Nah, kalau sedimen laut bisa dibilang banyak yang nggak tahu arti sedimen laut, makanya diplesetin pakai kata-kata itu. Betul. Secara nggak langsung bisa dibilang si Mulyono ini emang lagi ngejual pulau-pulau kecil kita ke pihak asing dalam bentuk sedimen laut. Dan gua rasa mungkin inilah jawaban kenapa aplikasi Oren bisa seenaknya memonopoli jasa kurirnya sendiri, dan anak-anaknya si Mulyono bisa dapat banyak fasilitas dari Singapura dengan barter ekspor pasir laut kita untuk reklamasi di Singapura. Singapura bisa mendapatkan pasir kita ataupun ngembat pasir kita itu dibutuhkan agen yang standby di sini. Dan siapa agen itu? Meanwhile, Mulyono. Itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen. Aduh, Pak. Bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Menjadi rakyat. Emang apa yang udah kau lakukan untuk negara? Dikit-dikit kritik. Woi, makanya gunanya presiden itu digaji rakyat untuk memberikan solusi kepada rakyatnya. Bukan malah rakyat mengkritik terus rakyat juga yang ngasih solusi. Presiden digaji gede, nggak bisa ngasih solusi buat rakyatnya. dalam istilah buzzer adalah anak abah. Menurut buzzer semuanya adalah anak abah. Semua yang nggak ngedukung rezim adalah anak abah. Sementara mereka adalah anak wabah. Ayo dong para buzzer-buzzer ini, turunlah ke jalan, suarakan apa yang ingin kalian suarakan, yang selama ini selalu kalian jadikan umpan untuk kemudian menjudge dan juga menghabisi orang-orang yang kritis dan bersuara. Saya sangat amat menyayangkan kepada para buzzer-buzzer pemerintah hari ini yang kemudian menjadi penyebab adanya konflik horizontal antar sesama masyarakat, antar sesama warga sipil. Ketika kemudian ada orang-orang yang mencoba kritis dan juga bersuara terhadap kondisi negara kita hari ini yang sudah diobrak-abrik baik dari segi negara hukum maupun dari sistem demokrasi, tapi justru orang-orang yang dibayar oleh pemerintah sebagai buzzer-buzzer ini, mereka lah yang kemudian menjadi manipulator dalam hal isu-isu yang hari ini sedang diperjuangkan. Padahal kan kita sama-sama tahu, mau lo dibayar sebagai buzzer pemerintah untuk kemudian menyerang orang-orang yang hari ini kritis tanpa lo sadari bahwa apapun nantinya yang menjadi kebijakan pemerintah di 4-5 tahun ke depan itu juga akan berdampak ke kehidupan lo sebagai buzzer. Contoh kecil, aksi kawal putusan MK kemarin yang memperjuangkan soal RUU Pilkada, para buzzer-buzzer ini justru memainkan RUU perampasan aset yang padahal kita tahu itu merupakan RUU yang penting untuk dijadikan sebagai umpan balik agar seakan-akan RUU Pilkada itu bukan
bukan merupakan RUU yang penting untuk kita perjuangkan di tengah praktik-praktik otoritarianisme, lahirnya Orde Baru, atau bahkan praktik dinasti politik satu keluarga dan juga kroni-kroninya. Mengkomparasikan atau membandingkan RUU perampasan aset dengan RUU Pilkada, RUU masyarakat adat, dan lain sebagainya adalah merupakan hal yang sangat jahat sekali untuk menyerang orang-orang yang kritis dan sedang menyuarakan atau memperjuangkan hak asasi manusia. Gue ngomong kayak gini karena gue juga mendapatkan tawaran menjadi buzzer untuk melakukan kontra-kontra isu hari ini dengan memanfaatkan isu-isu lainnya untuk kemudian membersihkan nama baik para pejabat-pejabat di luar sana. Gue menolak secara tegas tawaran buzzer tersebut, yang gue juga tahu ratenya sangat tinggi karena gue gak mau menjadi perusak demokrasi, gak mau menjadi perusak negara hukum, gak mau menjadi orang yang membodohin masyarakat di luar sana kayak para buzzer-buzzer yang mungkin juga nonton video ini. Saya malah berpikiran Muhibin-Muhibinnya Joko Widodo ini sama-sama tidak memiliki ijazah seperti junjungannya ini. Karena ijazahnya selama ini kan dipertanyakan. Contoh ini, saat si Joko Widodo ini dan anak buahnya mengatakan Freeport sudah menjadi milik kita, 50% lebih sahamnya sudah kita kuasai. Dan itu disanjung-sanjung oleh Muhibin-Muhibinnya. Presiden terhebat, is the best, sepanjang masa. Kalau Freeport sudah 51% lebih, kenapa sedimen aja dijual? Ngotak apa? Takbir. Salam kawan. Salam. Anda tentunya sering melihat ya, akhir-akhir ini berseliweran berbagai konten yang mengucapkan terima kasih Jokowi. Nah, ini nih. Menurut saya konten-konten ini terlalu rapi. Terlalu terlihat seperti memang diprogram sedemikian rupa. Isi konten-konten itu pun seragam, seperti disalurkan dari sebuah komando. Dan sesuai dengan isi konten-konten tersebut, kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah kita wajib memang berterima kasih kepada Jokowi? Menurut saya wajib sih, tapi untuk saya secara pribadi, saya akan menunda ucapan terima kasih saya, karena kondisi menjelang lengsernya Jokowi, kita justru ada pada persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi kita ingin mengapresiasi atas seluruh kerja Jokowi, tapi di sisi yang lain kita melihat juga ada kerusakan-kerusakan yang sangat parah yang ditinggalkan oleh Jokowi, khususnya pada sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Saya tidak meyakini Jokowi meninggalkan sebuah kondisi yang akan menjadi landasan untuk keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia emas. Mungkin kalau kita melihat hasil pembangunan itu dari benda yang kelihatan saja, mungkin kita akan cukup puas. Tapi kalau kita melihat pembangunan itu juga adalah membangun moral, etika, mental, aturan hukum, undang-undang, dan nilai-nilai, kayaknya kita menjadi ragu. Karena bagi saya justru yang paling penting adalah membangun kualitas individu anak bangsa, bukan barang dan benda-benda saja. Oleh karena itu, saya ingin menunda ucapan terima kasih saya sambil menunggu apakah benar-benar pada 2024 nanti kita benar-benar bisa mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia emas. Kita tunggu ya. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan buzzer dan juga Mulyono. Saya kira cukup cerdas, membuat kita memahami bagaimana arti demokrasi. Beda dengan para buzzer-buzzer yang hanya berpikir persoalan cuan, dan cuan, sehingga rela menjadi pengkhianat bangsa, rela menutupi semua keborokan Pak Mulyono demi sebuah cuan, dan tidak pernah berpikir sesamanya rakyat Indonesia akan berdampak buruk dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya up bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.